Kelahiran pedang iblis bab 421 lubang hitam. Nuh tidak pernah memimpin tim, dia selalu dipaksa untuk mengandalkan dirinya sendiri. Namun, dia tahu kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin, kekuatan. Rencana pertempuran telah disiapkan oleh sesepuh sekte, dia tidak memiliki suara dalam hal itu. Informasi tentang formasi pertahanan telah diberikan oleh Holly dan fraksinya, kehancurannya bukanlah sesuatu yang bisa ditambahkan pada kelebihannya. Namun, jika dia ingin kapten lain mengikuti setiap perintahnya, dia perlu menunjukkan bahwa dia layak menyandang gelar Pangeran Iblis. Adapun mengapa dia peduli tentang itu? Itu karena dia membutuhkan dukungan penuh dari sekte tersebut. Identitas Nuh telah terungkap dan dia telah memberikan sebagian dari warisan, dia telah memperoleh manfaat yang luar biasa berkat itu. Tetapi dia tidak tahu berapa lama sekte tersebut akan mengizinkan perilaku sombong seperti itu. Bahkan patriark dengan sikapnya yang santai tiba-tiba dapat memutuskan bahwa dia tidak sebanding dengan banyak sumber daya yang dia keluarkan. Lagi pula, Nuh adalah penjahat di negara Utra dan pembuat onar di Kekaisaran Sandal. Satu-satunya alasan mengapa para pembudidaya heroik tidak mengejarnya adalah karena dia masih berada di barisan manusia. Namun, jika dia berhasil mempertahankan dukungan penuh dari sekte melalui prestasinya, dia akan mendapat dukungan dari keberadaan peringkat 6. Lagi pula, itu saja akan menakuti banyak pengejarnya. Siapa yang menginginkan permusuhan dari Chasing Demon dengan imbalan satu pembudidaya manusia? Selain itu, Nuh tidak membenci gagasan untuk menguasai kepulauan itu. Tempat itu akan menjadi negara yang aman di mana dia dapat membuat kemajuan yang stabil tanpa takut akan penyergapan yang tidak terduga. Penggarap panggung yang solid sedikit terkejut dengan kata-katanya, tetapi Nuh tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kecepatan seperti itu adalah pemikiran dari kultivator panggung padat saat angin menyapu rambutnya. Tatapannya tanpa sadar mengarah ke arah yang dituju Nuh. Nuh ada di udara, sepasang sayap hitam besar mengepak di punggungnya dan kakinya dengan santai menendang udara, menciptakan gelombang kejut melingkar di bawah kakinya. Yang paling mengejutkan pembudidaya adalah bahwa Nuh berakselerasi setiap kali dia menendang. Bola hitam kecil muncul di bawah kakinya setiap kali kakinya akan meregang sepenuhnya. Sebagian besar langkah Shadow, sebagian kecil dari Blind, sekitar setengah dari pemberdayaan kegelapan, dan bagian terakhir dari harmonisasi paksa. Diagram dari 4 mantra peringkat 0 yang berbeda telah dianalisis oleh Nuh yang telah mengambil garis yang dia minati dan menyusun ulang menjadi buat versi yang lebih baik dari sprint bayangan. Selama 6 bulan pengasingan, Nuh sebagian besar berfokus pada pusat kekuatannya, tetapi dia tidak lupa untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Seni bela diri sprint bayangan baru tidak membutuhkan pijakan untuk dilakukan. Awan yang diciptakan oleh mantra buta akan dipadatkan oleh efek harmonisasi paksa dan dijiwai dengan efek langkah bayangan. Selain itu, pemberdayaan kegelapan menyederhanakan gerakan yang harus dilakukan Noah untuk mendapatkan hasil tersebut, menggantikan bentuk sebelumnya dengan tendangan sederhana. Tentu saja, Nuh tidak akan pernah memperoleh hasil sebesar itu dalam waktu sesingkat itu tanpa teknik deduksi ilahi. Prasasti di dinding bolanya tidak hanya menganalisis diagram dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi juga memberinya banyak inspirasi tentang cara menyusun ulang garis yang dia minati. Metode itu tidak dapat digunakan untuk membuat mantra baru, tetapi Nuh berhasil menghubungkan garis-garis yang memiliki sumber berbeda dengan tubuhnya, mendapatkan seni bela diri yang kuat.
Dia masih menggunakan teori di balik metode penempaan elemental untuk mengaktifkan efeknya. Konsumsi nafas di dalam lautan kesadarannya telah meningkat, tetapi peningkatannya jauh mengatasi kelemahan itu. Lagi pula, kecepatan terbang Nuh melampaui binatang ajaib peringkat 4 di tingkat menengah dan tampaknya bahkan meningkat. Kecepatan itu meskipun tidak sepenuhnya berkat seni bela diri. Sayapnya juga memainkan peran besar. Sayap makhluk peringkat 4 dan seni bela diri peringkat 4. Seolah-olah binatang ajaib menggunakan seni bela diri sungguhan. Nuh tiba di atas kelompok pembudidaya peringkat 3 kekaisaran dalam waktu singkat. Energi mentalnya dikeluarkan saat garis-garis muncul di udara di sekitar mereka dan mulai memancarkan cahaya gelap yang tidak menyenangkan. 7 pembudidaya merasa seolah-olah tubuh mereka melemah di bawah lingkaran cahaya gelap dan dengan cepat bergerak meninggalkan persegi panjang yang terbentuk di sekitar mereka. Namun, ketika pembudidaya dalam tahap padat hendak keluar dari area tersebut, tebasan halus yang berasap menggali lubang yang dalam di tanah di depannya, menghalangi jalannya. Dia menoleh untuk melihat pria bersayap di udara. Tatapan dinginnya tertuju padanya, jelas bahwa dia adalah targetnya. Sementara itu, pertempuran meledak di sekelilingnya. Kultivator peringkat 3 dari Sekte Chasing Demon menyerang 6 orang yang lolos dari mantra area kematian Nuh, sementara mereka yang berada di peringkat kedua mengalahkan para prajurit di level mereka. Hasil pertempuran pada dasarnya telah diputuskan. Para prajurit kekaisaran tidak memiliki kesempatan untuk menang kecuali ada bantuan yang datang dari pulau lain. Satu-satunya pilihan adalah mengulur waktu. HMPH, kamu hanya dalam tahap gas, ketahuilah tempatmu. Wanita itu mendengus ketika melihat level Noah, dia merasa musuhnya telah meremehkannya. Seekor phoenix yang terbuat dari api kuning terbentuk di depannya dan terbang di udara, mencoba meraih pria bersayap itu. Nuh merasakan kekuatan menakutkan di balik mantra itu, dia tahu bahwa Heilong akan dihancurkan beberapa kali sebelum bisa memblokirnya. Namun, menggunakan teman darahnya tidak pernah menjadi niatnya. Sebuah titik hitam muncul di depannya, bayangannya di belakang titik itu mulai melengkung karena kekuatan hisap yang dipancarkan oleh mantra tersebut. Kemudian, titik itu membesar. Mula-mula mencapai ukuran kepalan tangan, lalu sebesar kepala manusia. Itu berhenti tumbuh hanya setelah menjadi sebesar dada pria. Cahaya di sekitar bola sekarang melengkung dan tersedot ke dalam. Hanya Nuh yang tampaknya kebal terhadap gaya isapnya. Phoenix tidak dapat mempertahankan lintasannya, apinya perlahan diserap oleh mantra lubang hitam sebelum seluruh tubuhnya menghilang dalam kegelapan bola. Kelahiran Pedang Iblis bab 422 melawan panggung yang solid. Saat mantra wanita itu diserap oleh bola, seluruh komposisinya dihancurkan dan diubah menjadi energi murni. Nuh merasakan campuran nafas dan energi mental memasuki tubuhnya. Mantra lubang hitam memungkinkannya untuk menyimpan energi itu untuk sementara. Namun, bahkan dalam bentuk murni itu, energi itu bukan miliknya. Nuh merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak sementara dia menahan keinginan untuk menghilangkan energi di udara. Dia memiliki kegunaan yang jauh lebih baik untuk itu. Dunia di matanya melambat saat dia melakukan tebasan yang sangat cepat dengan semua pedangnya menyatu menjadi satu. Pembuluh darah di lengannya meledak, otot-otot di bawah kulitnya robek. Dan dia juga merasa seolah-olah tulangnya retak. Wanita itu berada dalam tahap padat, tubuhnya di puncak tingkat bawah hampir tidak bisa menangani energi yang terkandung dalam mantranya. Namun, pembuluh darah hitam dengan cepat memenuhi seluruh tubuh Nuh, memperkuat kondisinya dan meningkatkan pemulihannya dengan margin yang besar.
Beberapa luka yang disebabkan oleh eksekusi bentuk ketiga sembuh saat dia masih menyelesaikan gerakan itu. Wanita itu merasakan sensasi berbahaya yang datang dari pria bersayap itu. Instingnya mengatakan bahwa dia harus menghindari serangan itu. Namun, mantra area kematian memengaruhi kondisinya dan bahkan kecepatan berpikirnya. Dia menyadari apa yang terjadi terlambat 1 detik. Lagi pula, dia terkejut karena mantranya telah diblokir, butuh beberapa waktu baginya untuk menyadari bahwa kekuatannya sendiri digunakan untuk memperkuat serangan musuh. Tanda berasap muncul di tanah, asap hitam keluar darinya, melahap semua yang ada di area tersebut. Seperti yang diharapkan dari kultivator panggung yang solid, mereka tidak mudah terkejut. Nuh berpikir ketika dia melihat bahwa dinding api kuning telah muncul sebelum serangannya mencapai kultivator. Api meledak ketika mereka berbenturan dengan bentuk ketiga, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Sosok wanita itu baru terlihat setelah api padam, sebagian jubahnya terbakar saat ledakan dan luka dalam di bahunya. Namun, asap yang dikeluarkan oleh tanda dan dari lukanya dibatasi oleh lidah api kuning. Tampaknya wanita itu mampu melawan efek korosif dari bentuk iblis. Sikapnya meskipun tidak sombong seperti sebelumnya. Dia memeriksa pembudidaya panggung gas di udara dengan mata waspada, baru kemudian dia menyadari bahwa ada 2 aspek dari dirinya yang dapat mengancam hidupnya. Yang pertama adalah lingkup mentalnya, itu luar biasa kuat untuk tingkat kultivasinya, dia merasa musuh adalah penyihir yang lebih kuat darinya. Yang kedua adalah sepasang pedang asli yang dipegang di 2 dari 6 lengannya. Mereka terlihat agak sederhana, tanpa pegangan atau prasasti, mereka tampak seperti lempengan hitam tajam. Namun, dia bisa merasakan bahwa mereka cocok dengan levelnya. Peringkat 3 senjata tertulis di tingkat atas. Dia bahkan memiliki 2 dari mereka. Wanita itu menyadari bahwa ketika dia memeriksa bilah-bilah itu, bilah-bilah itu tidak terlihat seperti benda-benda bertulisan, tetapi kekuatan yang dimilikinya tidak salah lagi. Itu adalah pedang iblis baru yang ditempa Nuh selama 6 bulan pengasingannya. Butuh bantuan sekte untuk membeli bahan inti mereka, tulang bunglon mayat hidup. Mereka harus menggunakan kontak mereka di benua untuk mendapatkannya. Namun, setiap bahan lain yang digunakan dalam penempaan berasal dari mayat naga dari unsur kegelapan yang terkandung dalam warisan. Juga, Nuh telah menggunakan mayat peringkat 4 puncak yang menggantikan nafas gas yang digunakan dalam penempaan, memungkinkan pedangnya mencapai tingkat atas dari peringkat ketiga. Tentu saja, menempa sambil menggunakan bahan yang begitu kuat akan sulit mengingat level Nuh, namun, dia berhasil mengurangi jumlah kegagalan berkat teknik deduksi ilahi. Nuh mengandalkan teknik untuk meningkatkan kecepatan berpikirnya dan menemukan kesalahan dalam penempaan, serta solusi untuk itu. Itu hanya membutuhkan 6 tempa sebelum dia dapat membuat senjata barunya. Prestasi itu saja menunjukkan betapa bergunanya teknik Divine Demon. Nuh melihat bahwa wanita itu tidak berniat menyerang dan memutuskan untuk menyelam ke arahnya. Kecepatannya yang menurun sangat luar biasa karena penggunaan seni bela dirinya yang berkelanjutan. Kultivator panggung yang solid tidak lambat dalam reaksinya, dia sudah menyiapkan mantra sebelumnya karena kemampuan mentalnya terpengaruh di area itu. 4 tombak api muncul di udara di depannya dan dia memegang palu bertuliskan saat dia menunggu Nuh menghindari mantranya. Nuh melihat tombak menembak ke arahnya tetapi dia tidak mengelak, Heilong keluar dari tubuhnya dan berdiri di lintasan mantra. Tubuhnya tertembus,
pertahanannya yang lebih baik tidak dapat berbuat apa-apa melawan mantra yang ditenagai oleh Brett yang solid. Tombak memotong sisiknya dan keluar dari sisi lain tubuhnya. Wanita itu mempersiapkan diri, dia menunggu Nuh keluar dari punggung naga. Namun, dia tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya dari belakangnya. Dia secara naluriah mengayunkan palunya dalam posisi itu hanya untuk melihat bahwa api hitam telah muncul di belakang punggungnya dan Nuh hampir selesai melakukan serangannya. Bahkan di dalam area kematian, dia mampu bereaksi. Mengesankan. Nuh memuji wanita itu secara internal, dia tahu bahwa melawan seorang kultivator di panggung padat akan sulit tetapi, bahkan dengan semua metodenya, dia hanya bisa menyakitinya sekali. Nuh melihat palu itu menutup dengan wajahnya, dia tahu bahwa serangannya akan tiba sebelum dia tetapi dia tetap melanjutkan. Ketika palu hendak memukulnya, seluruh tubuhnya menjadi halus dan melewati serangannya. Bahkan senjatanya menjadi halus, Nuh dengan mudah melewati tubuhnya saat dia melanjutkan perjalanannya. Wanita itu terkejut tetapi dia tetap mendesak, dia melambaikan palunya untuk mengikuti sosok Noah, menunggu saat dia bisa dipukul lagi. Namun, tepat ketika dia berbalik, dia merasakan cengkeraman di jantungnya, seolah-olah ada tangan yang meremas organ itu. Serangannya terputus saat darah keluar dari mulutnya, dia hanya bisa melihat saat Noah kembali nyata dan menatapnya dengan mata merah. Kelahiran Pedang Iblis bab 423 Kerugian. Wanita itu merasakan gelombang kejut yang menusuk menerjang bola mentalnya, dia mampu menahan serangan mental hanya setelah retakan kecil di dinding lautan kesadarannya tercipta. Dia juga menutup matanya saat dia menahan mantra mental tremor, tebasan marah ada di depannya saat dia membukanya. Sesaat sebelum serangan Nuh menghantamnya, wanita itu melepaskan setiap pengekangan dan meledak dengan kekuatan penuhnya. Seekor Phoenix mulai terbentuk di lintasan tebasan dan dia menggunakan palu di tangannya untuk melakukan serangan yang cepat namun kuat. Tebasan Nuh memotong Phoenix yang setengah terbentuk, mantranya belum selesai sehingga dihancurkan dengan mudah. Namun, api kuning yang membuat tubuhnya menghabiskan sebagian dari kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Kemudian, tebasan itu berbenturan dengan palu, wanita itu kehilangan keseimbangan karena area kematian di sekitarnya dan terlempar, mendarat di tanah pada jarak beberapa meter. Wanita itu meninggalkan area kematian dalam bentrokan terakhir itu tetapi dia tidak dapat menikmati momen itu karena dia menyadari bahwa tulisan di senjatanya telah rusak. Itu hanya palu biasa sekarang. Juga, dia merasakan kekuatan eksternal meremas jantungnya, darah mengalir keluar dari mulutnya saat organnya terluka lagi. Situasinya sangat buruk, bola mentalnya retak, jantungnya sedikit terluka, dan luka di bahunya tidak pernah sembuh total. Dia berada di luar area kematian. Dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Wanita itu dengan cepat berdiri, dia menatap pria bersayap itu dengan tatapan berbisa saat dia mempersiapkan diri untuk melakukan serangan balik. Aku akan meletakkan senjata rusak itu jika aku jadi kamu. Sebuah suara terdengar di sebelahnya dan dia menoleh hanya untuk melihat seorang pria di panggung padat menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pertempuran di sekitarnya telah berakhir, energi mentalnya menyapu medan perang. Rasa sakit yang datang dari retakan di bolanya tidak mencegahnya untuk menyadari bahwa dia adalah satu-satunya prajurit kekaisaran yang masih hidup. Sekte pengejar iblis telah membunuh semua orang saat dia sibuk melawan Nuh. 12 pembudidaya peringkat 3 mengelilinginya.
Senyum pahit muncul di wajahnya ketika dia mengerti bahwa tidak ada bala bantuan yang datang. Tangkap dia dan bawa dia ke sekte, dia mungkin memiliki informasi berharga. Saya mengharapkan laporan tentang kekalahan kita dalam 1 jam. Perintah Nuh sebelum berbalik ke gedung yang digerebek dan meninggalkan medan perang di bawah tatapan semua orang. Kultivator peringkat 2 langsung membungkuk di jalannya. Mereka telah menyaksikan pertempurannya dan merasakan kekaguman yang mendalam bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahami perbedaan tingkat kultivasi antara dia dan wanita itu. Para pembudidaya di peringkat ketiga berbeda, mereka tahu bahwa Nuh hanya berada di tahap gas dan mereka menyadari perbedaan kekuatan di antara setiap tahap. Mereka memperhatikan Nuh dengan penuh minat, dia tidak mengalahkan wanita itu tetapi dia mampu membuatnya sibuk selama beberapa menit. Itu memberi kesempatan kepada kapten lain untuk dengan cepat mengalahkan prajurit peringkat 3. Juga, wanita itu adalah yang terkuat di antara mereka, menggunakan kultivator panggung gas untuk mengisolasinya adalah pencapaian yang luar biasa. Banyak dari mereka belum pernah melihat Nuh sebelum kejadian tentang Pangeran Iblis dan meragukan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia mampu melawan pembudidaya panggung padat saat berada di panggung gas, sebagian besar keraguan itu terpecahkan. Nuh masih lemah tapi jelas betapa menjanjikannya dia. Sementara itu, Noah dengan cepat berjalan melewati koridor gedung yang digerebek, mencari tempat istirahat. Yang benar adalah bahwa penampilannya yang dingin hanyalah fasad, dia merasa sangat lelah karena pertempuran yang baru saja dia lakukan. Lagi pula, dia telah menggunakan area kematian selama durasi pertempuran, Warp, Ghostly Claws, Black Hole, Darkrai, Mental Tremor, Ethereal Form, dan Partial Demonic Form. Semua mantra itu digunakan saat melawan kultivator panggung yang solid dan melakukan seni bela diri 2 peringkat 4, jelas bahwa kondisinya tidak optimal. Namun, dia tidak ingin orang lain melihatnya di saat-saat kelemahannya. Dia ingin membangun citra keajaiban yang memimpin pasukan iblis. Dia tidak boleh terlihat lelah di depan mereka. Bahkan dengan semua metodeku, aku masih belum bisa membunuhnya. Nuh berpikir ketika dia memasuki sebuah ruangan dan duduk di lantai. Ada mayat salah satu tentara peringkat 2 kekaisaran di dalam ruangan tetapi Nuh tidak keberatan. Dia hanya ingin mengisi ulang dantiannya dengan damai untuk saat ini. Adapun bidang mentalnya, dia memilih untuk tidak menggunakan banyak ramuannya. Penggunaan terbaiknya adalah ketika dia melakukan teknik deduksi ilahi sehingga dia lebih suka membiarkan energi mentalnya terisi kembali secara normal setelah pertempuran. 1 jam berlalu dengan cepat dan 2 pembudidaya di panggung padat di timnya muncul di pintu masuk ruangan tempat dia berkultivasi. Mereka telah menahan wanita itu dari kekaisaran dan mengetahui tentang luka-lukanya. Jejak rasa hormat dapat dilihat di mata mereka saat mereka menatap Nuh. Berbicara. Perintah Nuh tanpa membuka mata atau mengganggu kultivasinya. Kami kehilangan 15 pembudidaya peringkat 2 dan seorang kapten terluka parah. Namun, kami telah berhasil mengambil semua sumber daya yang terkandung di sini sebelum mereka dapat menghancurkannya. Juga, semua matriks teleportasi telah dihancurkan, hanya milik sekte kami. Tetap di pulau itu, salah satu pembudidaya panggung yang solid berbicara, Nuh hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar laporan itu. Bagaimana mereka bisa mati? Mereka 200 lawan 60. Iblis ilahi benar, sekte itu memiliki terlalu banyak murid yang tidak berguna. Bagaimana dengan pulau-pulau lain? Semua tim lain telah menyelesaikan misi mereka dan mengisolasi pulau-pulau itu.
kerugian mereka juga tidak besar. Nuh mengangguk pada laporan itu dan memberi isyarat agar para pembudidaya pergi. 6 hari lagi, 6 lagi pembudidaya panggung yang solid untuk dihadapi. Dalam kesendirian bangunan yang ditaklukkan, Nuh memikirkan langkah selanjutnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 424 rencana. Bagian pertama dari rencana tetua itu sederhana. Aset manusia dari sekte tersebut harus mengisolasi pulau-pulau pinggiran Nusantara dengan menghancurkan matriks teleportasi di permukaannya dan dengan mengalahkan pasukan milik organisasi lain. Tanpa matriks, satu-satunya rute yang tersedia menuju pulau-pulau itu adalah laut. Tetapi masalah itu diserahkan kepada para pembudidaya di jajaran heroik untuk ditangani. Lagi pula, berenang sudah dilarang, organisasi lain hanya bisa meminta bantuan benua. Namun, benua itu jauh sekali sementara sekte pengejar iblis tiba-tiba menyerang, bantuan tidak akan bisa datang tepat waktu. 9 pulau jatuh ke tangan sekte Chasing Demon selama hari pertama pertempuran. Organisasi milik kekaisaran menderita kerugian besar dalam prosesnya karena hampir 30 pembudidaya peringkat 3 telah terbunuh. Hari ini kita akan menargetkan pulau-pulau pinggiran yang dikendalikan oleh organisasi hukum negara Papral. Mereka telah mengerahkan lebih banyak pasukan setelah serangan kemarin, jadi jangan berharap pertempuran akan semudah itu. Nuh berbicara dengan sesama kapten di area pemukiman untuk pembudidaya peringkat 3 di sekte tersebut. Dia menugaskan berbagai tugas kepada setiap kapten dan membentuk tim untuk dikirim ke setiap pulau. Tentu saja, sebagian besar tugas itu sudah direncanakan oleh para tetua, tidak banyak pengambilan keputusan dalam pilihannya. Namun satu hal yang dia perhatikan adalah para kapten mulai memandangnya dengan tatapan aneh. Berita tentang pertempurannya melawan wanita panggung yang solid tidak menyebar ke organisasi lain, tetapi anggota sektenya telah diberitahu tentang hal itu dengan agak cepat. Hanya butuh 1 hari bagi para kapten untuk menyadari prestasinya. Beberapa dari mereka masih ragu. Mencocokkan pembudidaya panggung padat dengan nafas gas tampaknya sama sekali tidak mungkin dalam pandangan mereka. Namun, mereka mulai percaya bahwa Nuh tidak mengambil warisan karena keberuntungan. Pria berpenampilan muda yang dikelilingi oleh aura dingin setidaknya memiliki beberapa bakat. Tentu saja, memiliki bakat dan diterima dengan sukarela sebagai pemimpin adalah 2 hal yang berbeda. Butuh waktu sebelum Nuh dapat meyakinkan mereka sepenuhnya bahwa dia layak atas gelarnya. Sebaliknya, itu tidak terlalu mengganggu Nuh. Dia telah memutuskan untuk menunjukkan kecakapan bertarungnya dalam pertarungan. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Juga, dia adalah salah satu dari sedikit kapten yang menyadari alasan di balik fokus mereka di pulau-pulau pinggiran. Mereka yang telah mencapai dasar laut dalam dimensi terpisah memiliki beberapa tersangka, tetapi hanya Nuh yang yakin tentang tujuan mereka. Mereka harus mengosongkan wilayah pasukan musuh untuk mempersiapkan kepulauan untuk teknik penyalinan. Pertempuran hari kedua jauh lebih keras. Sebagian besar pulau pinggiran Nusantara tidak berharga. Mereka digunakan sebagai dermaga oleh banyak pembudidaya peringkat 1 yang bekerja sebagai pelaut atau pedagang sederhana. Namun, ada beberapa dari mereka yang memiliki struktur berharga untuk setiap organisasi. Nuh ditugaskan sekali lagi untuk memimpin kelompok terbesar di salah satu pulau penting itu, 30 pembudidaya peringkat 3 dan lebih dari 300 murid di peringkat kedua bersamanya saat itu. Alasan dibalik kekuatan seperti itu adalah bahwa organisasi di pulau-pulau lain menjadi waspada terhadap kemungkinan serangan setelah cabang-cabang kekaisaran dihancurkan.
Mereka telah mengumpulkan pasukan mereka di pulau-pulau dengan struktur yang berharga, meninggalkan yang tidak berguna lainnya sama sekali tidak berdaya. Target mereka hari itu adalah deposit di mana bahan-bahan berharga disimpan. Organisasi negara Papral mengumpulkan sumber daya yang ditujukan untuk pasar kaya. Deposit tersebut berisi semua sumber daya yang belum disortir. Formasi pertahanan jatuh agak cepat. Sekte Chasing Demon berakar pada negara Papral. Itu dialami tentang formasi semacam itu. Namun, kelompok Nuh segera menemukan sekitar 20 pembudidaya di peringkat ketiga menunggu mereka. Jumlah prajurit di peringkat kedua mencapai 150. Nuh sekali lagi menyerbu ke arah yang terkuat dalam kelompok musuh. Seorang pembudidaya di panggung padat dengan bakat air melawannya dengan semua yang dia miliki, tetapi pertahanan Nuh tampaknya tidak bisa ditembus. Mantra lubang hitam melindunginya dari serangan apapun yang tidak bisa dia hindari atau yang terlalu kuat, memungkinkannya untuk melakukan serangan balik menggunakan energi yang diserap. Mantra bentuk ethereal menyelamatkannya dari serangan jarak dekat. Pedang kultivator tidak pernah bisa menyentuh tubuhnya selama durasi pertempuran. Juga, cakar halus terus-menerus tersembunyi di dalam serangannya. Mereka perlahan-lahan melukai pembudidaya sementara Nuh mencoba untuk memaksa celah di pertahanannya. Luka internal kultivator mulai menumpuk dan dia tidak memiliki banyak variasi metode serangan. Kecepatan terbang Nuh sudah cukup untuk membuat sebagian besar serangannya tidak berguna. Kemudian, serangkaian cakar hantu lainnya disembunyikan di balik bentuk ketiganya. Permukaan perisai air dari pembudidaya itu goyah saat dia meludahkan seteguk darah. Memberi Nuh cukup waktu untuk mendekatinya. Gelombang kejut dikirim oleh matanya dan mendarat di bidang mental kultivator. Perisai air benar-benar runtuh pada saat itu dan Nuh menebas dengan pedang ke arahnya. Penggarap berhasil pulih pada detik terakhir, tetapi dia lebih lemah dari wanita dari hari sebelumnya. Tebasan Nuh berhasil menembus perisai air dan tanah penggarap yang telah direformasi. Lintasannya meskipun sedikit terpengaruh oleh mantra pria itu, bentuk ketiga Nuh hanya mampu mengenai sikunya. Dengan bersih memotong lengannya pada titik itu. Penggarap panggung padat menjadi marah saat melihat lengannya yang terputus dikonsumsi oleh asap hitam yang dikeluarkan oleh serangan Nuh. Dia akan menyerang Nuh ketika tiga pembudidaya panggung padat mengelilinginya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pertempuran di sekelilingnya telah berakhir, pihaknya telah kalah dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Bunuh dia, kita tidak perlu menyelidikinya. Nuh memerintahkan dan berbalik untuk pergi. Kutukan pria di belakangnya mencapai telinganya tetapi dia tidak dapat diganggu oleh mereka. Konsentrasi penuhnya ada pada keseimbangannya. Dia sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa berjalan. Kelahiran Pedang Iblis bab 425 alasan. Mengapa Nuh bisa melawan kultivator panggung padat meskipun dantiannya masih dalam tahap gas? Ada banyak alasan. Yang paling berpengaruh adalah bakat dan tingkat lingkup mentalnya. Nuh selalu diuntungkan ketika datang ke lautan kesadaran. Tingkat pikirannya sama sekali tidak cocok dengan tingkat normal yang dimiliki oleh para pembudidaya tahap gas. Banyak dari mereka masih peringkat 2 penyihir. Juga, elemennya menunjukkan kekuatan lebih dari yang lain, penipisan energi mental yang sangat besar dan berat adalah konsekuensi normal dari efek yang lebih kuat itu. Lalu, ada berbagai mantra yang dia miliki dan pedang iblis peringkat 3 di tingkat atas. Nuh telah mendapat banyak keuntungan dari warisan, terutama dalam hal metode pertahanannya, Heilong. Mantra bentuk ethereal, dan mantra lubang hitam adalah metode pertahanan luar biasa yang dapat diterapkan Nuh untuk ancaman yang berbeda.
Bahkan dapat dikatakan bahwa pertahanannya tidak memiliki kekurangan sekarang. Pada akhirnya, ada peningkatan seni bela dirinya dengan kemampuan terbangnya. Heilong adalah binatang ajaib peringkat 4. Sayapnya cukup kuat untuk membuat tubuh besar naga terbang. Ketika mereka digabungkan dengan seni bela diri di peringkat keempat dan dengan tubuh yang relatif ringan, kecepatan yang mampu Nuh bahkan melampaui binatang ajaib di peringkat yang sama. Semua faktor ini membuatnya meledak dengan ledakan kekuatan yang bisa menandingi pembudidaya panggung padat untuk waktu yang singkat. Variasi mantranya yang besar memungkinkannya bertarung dengan aman di setiap situasi dan menemukan kelemahan dalam pertahanan lawannya. Seni bela dirinya memungkinkan dia untuk menghindari sebagian besar serangan lawannya ketika dia berada di udara, membuatnya juga dapat melarikan diri sesuka hati. Senjata barunya memberinya kemampuan untuk melakukan serangan yang hampir mencapai tahap padat, menjadikannya ancaman bahkan bagi pembudidaya tahap padat. Tentu saja, daya ledak itu tidak dapat didukung untuk waktu yang lama oleh pusat-pusat kekuatannya. Lingkup mentalnya bukan masalah. Levelnya tinggi untuk seorang kultivator di peringkat ketiga dan Nuh dengan cerdas menggunakan mantra yang sebagian besar membutuhkan energi mental untuk eksekusi mereka untuk mengeksploitasi. Namun, bread yang disimpan di dantiannya tidak cukup untuk mengisi semua mantranya. Lingkungan mental mengatur kekuatan mantranya, yang menyebabkan konsumsi nafas yang sangat besar karena dantiannya berada di level yang lebih rendah. Itu sebabnya, bahkan jika banyak metodenya memungkinkan dia untuk mendapatkan semacam keuntungan awal melawan kultivator panggung yang solid, dia tidak dapat mempertahankan pertarungan itu sampai akhir. Aku sedikit melampaui batasku hari ini. Yah, tidak ada yang bisa kulakukan, organisasi dari negara Papral sudah siap. Nuh berpikir ketika dia menemukan kamar kosong di deposit yang digerebek dan duduk di lantai. Ramuan yang tampak sederhana muncul di tangannya dan dia langsung meminum isinya. Ramuan itu cukup berharga tetapi itu yang paling tidak berharga di cincin Nuh. Obat tersebut meningkatkan jumlah energi mental yang dihasilkan untuk waktu yang singkat. Noah membutuhkannya untuk segera mulai mengisi ulang dantiannya. Berada di tahap gas memang merepotkan, tetapi saya baru saja mencapai tahap ini. Saya tidak akan terkejut jika saya harus menghadapi kesengsaraan bumi sebelum memasuki tahap padat. Sensasi luar biasa dari kelelahan pikirannya yang perlahan tersapu oleh ramuan itu memberi Nuh waktu untuk memikirkan prospek masa depannya. Aku mungkin memiliki gambaran yang lebih jelas tentang barisan heroik setelah aku bisa melihat dunia di balik lapisan di sekitar barisan manusia. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menunggu terobosan. Nuh tidak membuat kemajuan dalam menciptakan teknik kultivasi. Memang benar bahwa pembuatannya tidak menjadi fokusnya dalam 6 bulan pengasingan sebelum perang. Nuh telah menggunakan teknik deduksi ilahi hanya untuk meningkatkan seni bela dirinya dan untuk mengurangi jumlah kesalahan dalam penempaan senjata barunya. Namun, itu juga benar bahwa dia tidak memiliki banyak ide tentang itu. Teknik kultivasi dari warisan dan yang dia temukan di inventaris sekte memberinya gambaran umum tetapi dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Mempengaruhi nafas yang terkandung dalam materi. Mengenai metode menutrisi tubuh, Nuh bahkan lebih tersesat. Metode yang meningkatkan tubuh sangat berbeda satu sama lain. Mereka tidak hanya membutuhkan nafas yang lebih baik tetapi juga beberapa penerapan khusus yang pada akhirnya akan mengubah sifat tubuhnya. Misalnya, Nuh memiliki kesempatan untuk memilih antara 2 metode nutrisi tubuh peringkat 4 ketika dia berada di Akademi Jalan Hantu.
yang menghasilkan efek yang mirip dengan mantra bentuk etherealnya saat ini, dan tubuh Yin. Dia akhirnya memilih tubuh Yin karena dia lebih suka meningkatkan kemampuan bertahannya, tetapi perbedaan antara kedua metode itu jelas. Bahkan dua metode peringkat 4 yang dia temukan di warisan dan yang diambil dari inventaris mengikuti perilaku itu. Mereka menggunakan nafas yang diserap melalui metode bergizi untuk memodifikasi tubuh dengan cara yang spesifik dan berbeda. Mereka tidak terbatas pada pembesaran atau perbaikan sederhana seperti dengan dua pusat kekuasaan lainnya. Juga, Nuh tidak ingin membatasi dirinya untuk menciptakan metode yang hanya memperbaiki tubuhnya. Dia menginginkan sesuatu yang memberinya efek tambahan seperti tubuh Yin-nya. Efek tambahannya adalah tanda dari metode nutrisi tingkat atas. Nuh tidak akan menerima biasa-biasa saja ketika datang ke kreasinya. Prince, aku punya laporan pertempuran hari ini. Salah satu pembudidaya panggung yang solid dalam kelompoknya muncul di pintu masuk ruangan tempat dia berkultivasi. Nuh memberi isyarat padanya untuk berbicara tanpa membuka matanya. Kami kehilangan total 40 murid peringkat 2 sementara 5 kapten terluka, beberapa di antaranya bahkan parah. Saya rasa kami tidak akan dapat mengambil alih begitu banyak pulau hanya dalam 1 minggu jika kami terus seperti ini. Bahkan Sekte Perkasa kami tidak dapat menghadapi begitu banyak organisasi pada saat yang sama. Kultivator panggung yang solid berbicara dengan sopan, bahkan ada rasa tidak aman ketika dia menyuarakan keraguannya tentang rencana pertempuran saat ini. Nuh membuka matanya dan memutuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi untuk menenangkan keraguan itu. Jangan khawatir. Organisasi bawah tanah lainnya akan bergabung dengan kita mulai besok dan seterusnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 426 perintah. Organisasi bawah tanah adalah penguasa sejati kepulauan dan mereka hanya diberi label sebagai HIV oleh organisasi hukum. Namun, HIV memiliki banyak cabang serta hierarki. Sekte Chasing Demon sudah menjadi salah satu cabang terkuat dari HIV sebelum Chasing Demon melakukan terobosannya. Itu dapat dengan mudah dianggap sebagai yang terkuat sekarang karena memiliki entitas peringkat 6 yang memimpinnya. Yang lain tidak lemah, terutama ketika aset manusia dibandingkan. Organisasi bawah tanah telah menderita kerugian yang lebih besar daripada yang legal di dimensi terpisah, tetapi mereka masih bisa dianggap lebih kuat dari mereka. Aset heroik mereka dan pembudidaya di peringkat kedua tidak terpengaruh oleh cobaan. Nuh tidak mengetahui alasan yang mengarahkan para tetua sektenya menuju pembuatan rencana pertempuran. Tetapi dia tahu bahwa mereka telah mempertimbangkan organisasi bawah tanah lainnya di dalamnya. Di hari ketiga, Nuh kembali memimpin timnya untuk berperang. Dia harus mengamankan pulau-pulau dengan posisi geografis yang berharga hari itu. Pulau-pulau ini bukan hanya dimiliki oleh satu organisasi, tetapi kendali mereka dibagi antara 3 negara kuat di benua itu. Tentu saja, Nuh ditugaskan untuk mengurus yang paling penting. Namun, bahkan jika Nuh mengharapkan lebih dari 20 pembudidaya peringkat 3 untuk membelanya, kelompoknya hanya menampilkan 5 kapten dan beberapa lusin murid. Apakah kamu yakin tentang ini? Kemampuan halusinogenku tidak dapat memengaruhi banyak dari mereka. Allison bertanya ketika dia mengikuti Noah melalui jalan-jalan sempit di antara gedung-gedung yang tampak buruk. Dia mengetahui jumlah tentara yang ditempatkan di pulau itu dan dia tidak bisa tidak meragukan rencana itu. Noah tidak menoleh ke arahnya. Asap wujud iblis melawan gas halusinogen yang dikeluarkan oleh tubuh Allison sehingga dia dapat melihat wujud aslinya. Dia lebih suka menghindari melihatnya kecuali jika diperlukan.
Dia tidak perlu menjawab karena kelompok yang dibentuk oleh 30 pembudidaya peringkat 3 dan lebih dari 100 pembudidaya peringkat 2 muncul di hadapan mereka ketika mereka mencapai sebuah kotak kecil. Para pembudidaya mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi bangga. Nuh mau tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar berasal dari bagian tengah benua. Mereka adalah anggota dari organisasi bawah tanah lain yang disebut perlawanan, yang dibentuk oleh para pembudidaya yang berhasil melarikan diri dari negara-negara yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Sandal dalam perluasannya yang tak henti-hentinya. Perlawanan bertujuan untuk menghancurkan kekaisaran dan untuk membebaskan semua teman mereka yang diperbudak, tetapi kehadiran dewa, tidak peduli seberapa lemahnya dibandingkan dengan makhluk lain di jajaran dewa, sudah cukup untuk menghentikan mimpi itu. Negara-negara di dekat kekaisaran mendapat manfaat dari betapa bebasnya teknik dan metode nutrisi diberikan oleh kekaisaran, melahirkan banyak kultivator yang kuat. Namun, mereka masih tidak dapat mempertahankan diri ketika diserang. Mayoritas pembudidaya yang selamat dari perang diperbudak, tetapi beberapa dari mereka berhasil melarikan diri di Nusantara, membentuk salah satu cabang HIV. Perlawanan cukup kuat di Nusantara, itu dianggap sebagai tandingan sekte pengejar iblis dalam hal kekuatan. Tentu saja, itu sebelum Chasing Demon mencapai peringkat ke-6, tapi berita ini sepertinya hanya diketahui sedikit orang. Salah satu anggota perlawanan berdiri dan mendekati kelompok Nuh. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan janggut panjang dengan warna yang sama tetapi ujungnya diikat dengan pita merah. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Allison dan membungkuk sedikit sebelum berbicara. Aku Willis, aku pemimpin di sini. Aku ingin memastikan beberapa hal sebelum membantu sektemu dalam penaklukan. Allison tersenyum ketika pria itu memperhatikannya, tetapi dia dengan cepat kembali ke dunia nyata dan terbatuk sebelum menunjuk ke arah Noah dengan tatapannya. Willis bingung. Dia telah pergi ke pembudidaya dengan level tertinggi di tim tetapi dia malah menunjukkan yang terlemah alih-alih menjawab. Apakah kamu sudah berpikir untuk mundur? Aku tidak menyangka itu dari seseorang yang mencoba melengsarkan dewa. Nuh menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara, buku catatannya muncul di tangannya dan dia menyapu halaman-halamannya, mempersiapkan dirinya untuk mengirim pesan mental. Willis tidak menyukai nada suara Noah tetapi dia juga mendapat perintah. Dia dengan sopan membungkuk ke arah Noah sebelum menjelaskan arti di balik kata-katanya sebelumnya. Tidak ada yang berbicara tentang mundur. Aku hanya ingin memastikan bahwa sektemu akan mempertahankan bagiannya dari kesepakatan. Nuh mengarahkan pandangan tidak peduli ke arah Willis sebelum melanjutkan perjalanannya. Dia berbicara ketika dia melampaui dia, melambaikan buku catatannya dalam prosesnya. Apa gunanya bertanya? Kami di jajaran manusia tidak memiliki bagian dalam keputusan ini. Saya mendapat perintah dan begitu juga Anda, saya hanya akan menghubungi organisasi lain jika Anda tidak mau membantu dalam penaklukan kepulauan. Yang lain dari sekte Chasing Demon mulai mengikuti Nuh begitu dia bergerak tetapi Willis berdiri diam, perlahan memproses kata-katanya. Nuh benar, dia mendapat perintah dari atasan pemberontakan, pertanyaannya hanyalah keraguan pribadi dari seorang pria yang penasaran dan berhati-hati. Namun, dia tidak mengharapkan perilaku tegas dari seorang kultivator di tahap gas. Dia mulai memahami bahwa Nuh tidak bertanggung jawab karena semacam status sosial. Itu dibuktikan lebih lanjut setelah dia mengikuti Nuh dengan kelompoknya dan berperang di dekat matriks teleportasi pulau. Organisasi hukum telah memahami bahwa formasi tersebut sedang menjadi sasaran.
Para prajurit ditetapkan untuk melindungi mereka, tetapi mereka tidak menyangka Nuh tiba-tiba membelok di dalam formasi mereka dan meluncurkan rentetan ketidakstabilan sebelum bersembunyi di dalam tubuh Heilong dan menjauh. Kekacauan pertempuran tidak memungkinkan mereka untuk melacak setiap pembudidaya dan mereka tidak mengharapkan seseorang di tahap gas memiliki daya tembak sebanyak itu. Namun, itu akhirnya menjadi kesalahan fatal. Tanpa matriks, para prajurit dari organisasi hukum tidak dapat diberikan penguatan dan dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari dua organisasi bawah tanah. Pertempuran di pulau-pulau lain juga sukses. Hari ketiga diakhiri dengan rangkaian pulau-pulau pinggiran lainnya yang jatuh ke tangan sekte Chasing Demon. Juga, berbeda dari hari-hari sebelumnya, prestasi Nuh mulai menyebar. Kelahiran Pedang Iblis bab 427 Kastil. Saat menaklukkan dan mengisolasi sebuah pulau, rumor akan disimpan di dalam sekte Chasing Demon. Mereka tidak dapat menjangkau organisasi lain. Namun, sekte tersebut telah menerima bantuan perlawanan pada hari ketiga. Tidak mungkin untuk menyembunyikan beberapa hal yang paling menakjubkan sebagai rahasia. Salah satunya adalah fakta bahwa sekte Chasing Demon mengendalikan dan telah mengisolasi lebih dari 30 pulau periferal pada saat itu. Masalah itu bukanlah pukulan besar bagi cabang utama organisasi hukum, tetapi itu pasti akan mempengaruhi mereka dalam jangka panjang. Yang lainnya menyangkut Nuh. Kultivator peringkat 3 di tahap gas yang mampu melawan kultivator panggung padat bukanlah masalah kecil. Beberapa saksi pertempurannya masih curiga bahwa dia tidak dapat mempertahankan kekuatan itu terlalu lama, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Prestasi seperti itu juga, Nuh tampak bertanggung jawab di mata para pembudidaya milik perlawanan. Itu saja sudah cukup untuk menaikkan statusnya. Tidak butuh banyak informasi untuk menyebar ke organisasi bawah tanah lainnya. Sepenuhnya membebaskan Nusantara dari kendali benua adalah sesuatu yang selalu diharapkan oleh HIV tetapi tidak pernah memiliki kekuatan untuk dikejar. Namun, sekte pengejar setan telah mengambil langkah pertama dan bahkan berhasil pada hari-hari awal pertempuran itu. Banyak yang mulai curiga bahwa warisan telah jatuh ke tangannya. Hal itu menyebabkan banyak cabang lain dari sarang keluar di tempat terbuka dan bergabung dalam pertarungan. Ketentuan yang tepat dari aliansi antara organisasi bawah tanah itu dinegosiasikan oleh para tetua. Aset dalam barisan manusia hanya melihat semakin banyak pembudidaya membantu mereka. Saat pertempuran berlanjut, hari-hari berlalu dengan cepat. Lingkaran pengepungan dan istirahat tidak memberikan banyak waktu luang bagi para pembudidaya. Tetapi setiap pertempuran yang berhasil memberikan keuntungan yang luar biasa. Itu bukan hanya masalah wilayah, aliran besar sumber daya berhasil dicuri dari organisasi hukum dan dibagi antara cabang HIV yang telah mengambil bagian dalam pertempuran tersebut. Tentu saja, sekte Chasing Demon mengambil bagian terbesar sejak mereka memulai perang itu. Pertempuran pada hari ke-7 berakhir. Lebih dari 80 pembudidaya peringkat 3 bersama dengan pasukan pembudidaya di peringkat kedua berhasil menaklukkan kastil bertulis yang dibuat untuk tujuan pertahanan. Pertempuran berlangsung sengit, formasi di permukaan kastil sangat rumit dan strukturnya berisi cadangan kredit yang dalam, membuatnya mampu bertahan dari pengepungan untuk waktu yang lama. Namun, sejumlah besar pembudidaya yang kuat, ditambah dengan informasi bersama yang dibagikan oleh organisasi dari mana mereka berasal, sudah cukup untuk meruntuhkan pertahanan kastil. Setelah pertahanan runtuh, itu hanya masalah mengalahkan beberapa prajurit di dalam dengan jumlah mereka. Itu adalah serangan gencar yang sederhana dan cepat. Banyak korban terjadi di pihak organisasi yang tidak ortodoks,
terutama ketika mempertimbangkan pembudidaya peringkat 2 yang telah digunakan sebagai umpan meriam. Nuh membaca laporan saat dia duduk di medan perang dikelilingi oleh pasukannya. Dia tidak memberikan banyak bantuan hari itu karena satu-satunya cara untuk menjatuhkan kastil adalah melalui kekuatan belaka sehingga dia tidak perlu bersembunyi dan beristirahat. Hampir 200 pembudidaya peringkat 2 hilang dan bahkan satu dari peringkat ketiga telah meninggal. Kita pasti perlu mengatur ulang setelah hari ini. Nuh berpikir ketika dia menganalisis kerugian yang diderita sektenya. Pertempuran melawan kastil bertulis sejauh ini adalah yang paling keras. Banyak pembudidaya peringkat 3 telah mati di bawah serangan balik dari formasi pertahanan atau karena serangan yang dilancarkan oleh tentara di dalamnya. Secara keseluruhan, sekte Chasing Demon telah menderita lebih banyak kerugian daripada organisasi bawah tanah lainnya. Sekte tersebut telah berjuang selama 7 hari berturut-turut, mengerahkan aset manusianya di banyak pulau berbeda untuk memaksimalkan kecepatan penaklukan. Namun, pendekatan itu tidak membuahkan hasil. Sekte tersebut sekarang menguasai lebih dari 50 pulau dan telah menjarah sumber daya berharga yang terkandung di dalamnya. Jenis kontrol itu bukanlah yang tersembunyi seperti dulu, itu adalah aturan yang tepat atas pulau-pulau. Para kapten yang ditempatkan di sana cukup senang untuk secara terbuka memerintah di permukaan. Bersama dengan organisasi bawah tanah lainnya, HIV sekarang menguasai lebih dari 90 pulau periferal. Kita dapat sepenuhnya mengisolasi kepulauan itu sekarang. Organisasi hukum tidak boleh menyerang terlalu cepat. Sifat hati-hati mereka akan membuat mereka menunggu bala bantuan dari benua yang seharusnya memberi cukup waktu untuk mengatur bagian dari teknik penyalinan. Nuh meninjau situasi di benaknya. Dia tahu lebih detail tentang alasan di balik rencana pertempuran dan tahu mengapa perintah selanjutnya adalah mempertahankan pulau yang ditaklukkan. Kurasa aku bisa melanjutkan pelatihan untuk beberapa waktu sekarang. Sekte ingin aku tetap di permukaan dan mempertahankan kastil ini begitu mereka membuat formasi pertahanan lain. Kalau begitu aku akan meminta untuk menyiapkan ruang pelatihan yang cocok di dalamnya. Nuh merencanakan langkah selanjutnya dan sangat bersemangat untuk kembali dalam pengasingan. Dia masih memiliki mantra terkuat untuk dianalisis dan dia ingin meluangkan waktu untuk menyimpulkan teknik kultivasi dengan teknik deduksi ilahi. Dia dengan cepat mengirim pesan mental ke KT, pemimpin faksi formasi, di mana dia mengilustrasikan standar yang tepat yang harus dimiliki area pelatihan barunya. Banyak tatapan diarahkan ke arahnya. Bagaimanapun juga Nuh masih berada di medan perang. Pasukan milik organisasi bawah tanah lainnya menaruh banyak perhatian pada sekte yang telah memulai perang. Tentu saja, perhatian itu akhirnya dialihkan ke arah Nuh karena dialah yang memimpin pasukan sekte tersebut. Identitasnya telah lama dikaitkan dengan Noah Balvan. Bagaimanapun juga dia telah bertarung selama 4 hari bersama dengan organisasi lain. Tidak sulit untuk menghubungkannya dengan penjahat negara Utra ketika bakatnya terungkap. Juga, kecakapan pertempurannya yang luar biasa adalah sesuatu yang semakin mempublikasikan namanya. Hampir setiap anggota HIV menyadari bahwa Noah Balvan bertanggung jawab atas aset manusia dari sekte Chasing Demon. Saya ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh bangsa Utra dari benua itu. Saya tidak akan terkejut jika mereka mengetahui tentang saya dan menggunakan informasi ini untuk keuntungan mereka. Nuh khawatir saat dia berdiri dan memimpin pasukannya di dalam kastil yang akan menjadi rumahnya untuk sementara waktu. Kelahiran Pedang Iblis bab 428 Kekuatan Pertempuran. Kekhawatiran Nuh tidak berdasar.
Identitasnya dan beberapa kemampuannya telah terungkap ke organisasi bawah tanah lainnya. Dapat dikatakan bahwa informasi tentang dirinya sudah umum sekarang. Mau bagaimana lagi, dia bertanggung jawab atas sumber daya manusia dari organisasi yang telah memulai penyerangan ke kepulauan, tidak mungkin tetap tidak diketahui. Namun, Nuh tidak akan terlalu khawatir jika informasi itu terkandung di antara organisasi bawah tanah, tetapi dia memiliki sedikit harapan tentang itu. Tidak semua cabang HIV bergabung dengan sektenya dalam perang. Banyak yang masih ingin menjaga perdamaian dan terus perlahan meningkatkan kekuatan mereka dengan melakukan kesepakatan rahasia dengan organisasi hukum. Karena informasi adalah mata uang yang berharga, Nuh merasa cukup yakin bahwa organisasi hukum sudah mengetahuinya. Bahkan jika negara Ultra mengirim bala bantuan yang lebih kuat karena dendam pribadi kita, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Menjadi lebih kuat selalu merupakan satu-satunya jalan yang tersedia. Nuh berpikir ketika dia menyimpulkan di dalam ruang pelatihannya di kastil bertulisan, "Sekte pengejar setan dengan cepat membangun area yang memenuhi standarnya." Nuh benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa hanya diperlukan sedikit waktu untuk membuat sesuatu yang mirip dengan area pelatihan tempat dia mengasingkan diri dalam 6 bulan sebelum dimulainya. Kepadatan nafas dan tekanan pada bola mentalnya tentu saja tidak cocok, tetapi Noah masih puas dengan hasilnya. Adapun kekhawatirannya, Nuh tidak berpikir bahwa kekaisaran akan berinvestasi terlalu banyak dalam penangkapannya. Lagi pula, dia hanyalah pembuat onar yang telah menghambat peristiwa di tempat latihan mereka selama beberapa tahun. Kekaisaran memiliki perang yang harus diurus. Tidak akan mengejar Nuh sampai kepulauan hanya untuk itu. Namun, hubungannya dengan bangsa Ultra jauh lebih personal. Nuh yakin bahwa keluarga Balvan tidak akan pernah melepaskannya. Dia telah merusak prospek masa depannya dengan membunuh 3 ahli waris dan mengalahkan beberapa tentara yang menjanjikan. Dia yakin bahwa dia berada di atas daftar orang yang dicari. Namun, karena sistem yang diterapkan di negara Ultra, keluarga bangsawan jarang memiliki prajurit dalam barisan heroik. Semua sumber daya dan teknik pada level itu hanya tersedia untuk bangsawan dan rakyat yang dapat dipercaya. Itu sebabnya Nuh tidak takut pada keluarganya, dia terlalu jauh. Keluarga Balvan hanya akan semakin melemahkan posisinya jika mengirim tentara yang kuat untuk mengejarnya. Yang membuatnya khawatir adalah keluarga Elbas. Nuh tidak secara langsung menyakitinya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang lebih buruk dengan kekaisaran dalam hal itu. Namun, dia menyadari terlalu banyak rahasia. The Royal Inheritance, pembentukan pasukan rahasia yang terbuat dari penjahat. Potongan informasi ini seorang diri dapat memulai perang antara keluarga yang setia kepada Royals dan mereka yang setia pada penyebab. Juga, Nuh telah lolos dari kendali mereka. Prestasi itu menodai kehormatan Tades. Karena itulah dia cukup yakin akan ada bala bantuan yang lebih kuat dari bangsa Ultra. Yah, bagaimanapun juga aku harus mempertahankan posisi ini. Aku tidak bisa pergi ke tempat lain untuk saat ini. Nuh menghela nafas ketika dia memikirkan hal itu sebelum meminum ramuan untuk mengisi ulang energi mentalnya. Teknik deduksi ilahi memungkinkan Nuh untuk menghemat berjam-jam berpikir, bahkan berhari-hari. Itu sangat membantu dalam menganalisis diagram dan kesalahan dalam penempaannya. Namun, dibutuhkan energi mental dalam jumlah besar untuk diaktifkan. Nuh terus-menerus meminta ramuan dan menggunakan simpanan obatnya untuk tetap menggunakannya. Pengurangannya pada saat itu menyangkut kehebatan pertempurannya dan bagaimana meningkatkannya dengan cepat. Shadow Sprint Art tampaknya telah mencapai batasnya.
Menggabungkan mantra 4 peringkat 0 adalah yang terbaik yang bisa dipikirkan Nuh dengan levelnya saat ini. Dia perlu menggunakan diagram mantra yang lebih kuat atau memiliki akses ke energi yang lebih kuat jika dia ingin lebih jauh. Memperbaikinya. 3 bentuk Asyura adalah sama. Nuh telah menguasainya tetapi dia tidak dapat memodifikasinya tanpa membuat cacat pada bentuk yang sudah disempurnakan itu. Pengurangannya membawanya ke 2 opsi pada saat itu. Yang pertama adalah menguasai seni rahasia tetapi Nuh segera membuangnya. Seni rahasia dapat membuat seorang kultivator dapat mendorong pusat kekuatan melebihi batasnya tetapi titik terkuat Nuh selalu menjadi lautan kesadaran dan variasi mantranya yang besar sudah menyatakan kekuatan yang cukup menurutnya, dia mampu melawan kultivator panggung yang solid. Terima kasih untuk itu setelah semua. Yang kedua adalah menciptakan seni bela diri lain. Namun, opsi itu menyebabkan masalah lain. Apa yang akan dilakukan seni bela diri baru ini? Shadow Sprint, Wap, dan Heilong menutupi gerakan Noah. Mereka sempurna untuk situasi apapun dan Noah dapat dengan bebas memilih yang akan digunakan sesuai dengan lawannya. Mantranya yang banyak, pedang iblisnya, 3 bentuk Asyura, dan ciptaan eksplosifnya menutupi serangan Nuh. Dia tidak terlalu mematikan terhadap kultivator panggung padat, tetapi itu disebabkan oleh tingkat kultivasinya yang rendah. Dia memiliki terlalu banyak metode serangan. Pembelaannya hampir tidak bisa ditembus dengan mantra lubang hitam, mantra bentuk ethereal, dan Heilong. Menambahkan beberapa metode lain hanya akan bertentangan dengan yang sebelumnya. Analisis dan deduksi ini dibuat dalam 1 sore di mana Nuh memikirkan tentang cara untuk lebih meningkatkan kecakapan pertempurannya. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia capai bukanlah apa-apa. Mungkin aku terlalu rakus untuk ingin mendorong kekuatan pertempuranku lebih jauh lagi tanpa meningkatkan pusat kekuatanku. Mungkin saja aku telah mencapai kekuatan maksimum yang mampu dilakukan oleh seorang kultivator panggung gas. Pikiran itu bertahan beberapa saat di benak Nuh. Dia menghela nafas ketika dia memutuskan untuk menyerah dalam menemukan cara cepat untuk menjadi lebih kuat, hanya yang lambat sepertinya yang tersisa. Saya dapat mempelajari diagram peringkat 1 dan mencoba mengekstrapolasi efek yang saya butuhkan atau mulai mengerjakan teknik kultivasi dan metode nutrisi saya. Semua proses yang Nuh pikirkan akan memakan waktu lama dan pengurangan berhari-hari, artinya Nuh tidak akan bisa menjadi lebih kuat dari dirinya dalam jangka pendek. Saya tidak melihat gunanya mempelajari diagram. Saya tidak bisa memiliki metode ofensif dan defensif yang lebih baik daripada yang sudah saya miliki. Saya kurang berpengalaman dalam metode menutrisi tubuh sehingga butuh waktu lebih lama untuk menciptakan sesuatu yang layak untuk dilatih. Saya kira saya tidak punya pilihan lain, saya perlu memulai percobaan untuk teknik kultivasi saya. Saat dia memutuskan, matanya tertuju pada berkah nafas di bawahnya. Tatapan dinginnya menunjukkan ketidakpastian saat dia menatap mineral biru itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 429 Teknik Budidaya. Nuh mendapat semacam inspirasi setelah deduksi lanjutan dan pertempuran selama seminggu. Dia sadar bahwa metode prasastinya tidak cocok untuk pembuatan diagram dan teknik, tetapi sangat luar biasa dalam membuat item. Dia belum tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalah itu di masa depan. Bagaimanapun juga mantra membutuhkan diagram, dia belum siap untuk menyerah pada kreasi mereka. Namun, dia tahu, untuk saat ini, jika dia ingin membuat teknik kultivasi, dia harus memalsukan suatu barang. Inspirasi datang setelah dia berulang kali menggunakan mantra lubang hitam dalam pertempuran. Mantra itu mampu menyerap serangan musuh,
menghancurkannya, dan mengarahkan energi yang terkandung di dalamnya ke dalam tubuh pembudidaya yang dapat menggunakannya dalam serangan berikutnya. Sebuah lubang hitam adalah jumlah massa yang tak terpikirkan yang terkonsentrasi di ruang kecil, bahkan mampu melengkungkan cahaya karena gravitasinya yang sangat besar. Itu mungkin jalan yang tepat untuk diikuti untuk menciptakan teknik kultivasi. Nuh mengulas sedikit informasi yang dia ingat tentang lubang hitam di benaknya. Dia merasa aneh menyadari bahwa teknik kultivasinya memiliki aspek yang mirip dengan objek astronomi itu. Teknik pusaran gelap peringkat 2 menciptakan pusaran hitam yang benar-benar menyerupai lubang hitam, dan konvergensi gelap peringkat 4 menciptakan bola di sekitar dantiannya dengan lebih mirip. Mestinya itu milikku dan bukan salinan yang dimodifikasi. Metode penempaan elemental adalah satu-satunya jalan. Pengurangan Nuh akhirnya membawanya ke berkah Brett. Mineral ajaib itu mampu menarik Brett tetapi tidak memiliki kemampuan menyerap. Saya mungkin tidak membutuhkan bahan lain. Saya rasa tidak ada sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan saya. Berkah nafas bisa menjadi inti dari item yang memungkinkan saya untuk berkultivasi di peringkat heroik. Item yang berfungsi sebagai teknik kultivasi, itulah solusi Nuh. Saya perlu menambahkan kemampuan penyerapan dan membatasinya pada elemen kegelapan, tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah sebenarnya adalah item itu harus berada di peringkat heroik. Untuk menyerap Brett yang cocok untuk peringkat heroik, diperlukan item dalam peringkat heroik, itu masuk akal. Seberapa besar mineralnya? Bahkan batu di Royal Inheritance hanya cocok untuk peringkat manusia. Namun, semakin besar, semakin kuat daya isapnya setelah saya mengompresnya. Ide Nuh cukup sederhana. Dia perlu menemukan berkah Brett yang cukup besar untuk memengaruhi Brett di dalam materi, mengompresnya, dan menambahkan fungsi yang memungkinkannya menyerap Brett dari elemen kegelapan melalui metode penempaan elemental. Idealnya, item yang dibuat dengan cara itu akan memiliki ukuran yang sangat kecil dan menyerap Brett elemen kegelapan secara terus-menerus. Nuh hanya perlu memasukkan item tersebut ke dalam dantian untuk berkultivasi secara mandiri sepanjang waktu. Namun, ada banyak masalah yang terkait dengan proyek itu. Pertama-tama, dia belum dapat membuat item bertulis peringkat 4, pedang iblis barunya baru saja mencapai tingkat atas dari peringkat ketiga dan sebagian besar berkat pengalamannya dalam struktur dan kualitas naga. Mayat di warisan. Kedua, pelatihan terus-menerus itu akan membuat dantiannya berada di bawah tekanan berat. Ada juga masalah kredit yang diperlukan untuk membeli mineral yang cukup untuk menguji tekniknya, tetapi Nuh tidak merasa itu akan menjadi masalah. Dia memiliki 80 juta kredit dan dukungan penuh dari sektenya. Dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang tidak dapat dia beli. Namun, sebelum meminta mineral, dia harus memastikan bahwa dia dapat memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhannya. Pedang putih muncul di tangannya. Nuh dengan cepat menebas berkat Brett di bawahnya dan memotong sudut kecil kubus. Kemudian bola mentalnya dengan cepat memasukkan nafas gas yang tidak dimurnikan di dalamnya dengan makna yang diciptakan Nuh tanpa banyak berpikir. Mengikuti prosedur metode penempaan elemental, Nuh mengendalikan Brett yang sekarang disempurnakan dan menggabungkannya dengan sudut mineral yang terputus. Nuh mencoba memodifikasi mineral sesuai dengan teknik konvergensi gelap tetapi berharap untuk membatasi efeknya pada elemen kegelapan. Tak perlu dikatakan bahwa upaya pertamanya gagal. Bagian kecil dari Brett hancur ketika Noah mencoba untuk mengubah komposisi internalnya. Kurasa aku hanya bisa menyimpulkan dan mencoba lagi nanti.
Lagi pula aku tidak bisa berharap untuk berhasil secepat ini. Memikirkan itu, Nuh menggunakan lagi teknik deduksi ilahi untuk mengevaluasi banyak pendekatan terhadap ciptaan barunya. Waktu berlalu dengan lambat di Nusantara. Organisasi bawah tanah tiba-tiba menampakkan diri di permukaan dan menaklukkan semua pulau pinggiran. Organisasi hukum merasa terkepung di pulau-pulau pedalaman tempat markas mereka berada. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menerobos penyumbatan. Organisasi hukum yang ada di sana berada di bawah perintah benua. Ada batasan seberapa banyak mereka dapat bekerja sama. Juga, mereka tidak punya alasan untuk memaksakan pemblokiran. Mereka telah memberitahu negara mereka di benua itu. Mereka hanya harus menunggu bala bantuan tiba. Kepulauan Karang berada agak jauh dari benua, diperlukan beberapa bulan untuk melintasi laut. Negara besar terdekat adalah Kekaisaran Sandal, tetapi banyak perang yang terjadi di negara-negara di dekatnya menunda pengiriman bala bantuan. Bangsa Papral dan bangsa Utra sedikit lebih jauh dan mereka juga memiliki beberapa cadangan tentang hal-hal di Nusantara. Situasi di benua tidak mudah, keseimbangan tiga negara besar harus dijaga, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengirim bala bantuan. Namun demikian, tanpa disadari sebagian besar keluarga bangsawan, sebuah kapal masih berlayar dari pantai bangsa Utra ke arah Nusantara. Di geladak utama kapal bertulis, dua pembudidaya yang tampak muda, seorang pria dan seorang wanita, terlihat menatap ke kejauhan. Novel USB, jika Nuh ada di sana, dia akan bisa mengenali keduanya. Pria itu adalah Errol, pemuda jangkung yang telah menjadi bagian dari tim Nuh selama penjelajahan warisan kerajaan. Wanita itu adalah Ruth Eegi, gadis berambut merah yang dipilih Thaddeus sebagai muridnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 430 penjahat. Apa yang kamu rasakan? Errol bertanya pada Ruth. Dia selalu memiliki persepsi yang sangat tajam tentang makna di balik nafas di udara. Itu memberinya kemampuan untuk memprediksi beberapa bahaya dan bahkan untuk memahami sebagian dari sifatnya, serta membuatnya sangat berbakat dalam metode attunement. Saya merasa seolah-olah sebuah tembok telah dibangun di sekitar kepulauan. Lautnya berbahaya, pulau-pulaunya sama. Saya pikir guru telah melebih-lebihkan kekuatan kita. Ruth berbicara saat pupilnya menyusut saat dia melihat ke cakrawala, ke arah kepulauan Coral. Thaddeus telah menginstruksikan dia dan Errol untuk memimpin bala bantuan yang dikirim untuk membantu cabang akademi di Nusantara, tetapi mereka jauh lebih lemah daripada anggota kelompok lainnya. Errol dan Ruth adalah pembudidaya peringkat 2 sederhana dan hanya Errol yang telah mencapai tahap padat. Ruth masih dalam tahap cair karena fokusnya mempelajari metode attunement. Kami memiliki 50 pembudidaya peringkat 3 yang dipaksa untuk mengikuti perintah kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan dapat memulihkan hubungan dengan benua dengan kekuatan ini? Errol meragukan kata-kata Ruth. Dia sadar bahwa pertempuran yang terjadi di kepulauan itu berada di atas level mereka, tetapi Thaddeus telah mengirim pasukan kecil pembudidaya di puncak barisan manusia untuk menemani mereka. Selain itu, misi mereka hanya mengharuskan mereka untuk merebut kembali satu pulau dan memulihkan matriks teleportasi. Errol merasa kekuatan mereka jauh lebih dari cukup untuk tugas itu. Harus dikatakan bahwa situasi politik di kepulauan itu tidak jelas bagi orang-orang di benua itu. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa organisasi hukum yang berkuasa, seperti yang diinginkan HMPH, kami memiliki 50 penjahat yang dipaksa oleh ikatan guru untuk mengikuti perintah kami. Mereka akan melarikan diri segera setelah pertempuran menjadi keras.
Ruth mendengus dan menjawab Errol. 50 pembudidaya yang membuat pasukan mereka adalah penjahat yang diubah menjadi pasukan oleh cabang keluarga kerajaan Thaddeus, seperti yang dikirim dalam pembunuhan Samuel Mulos. Errol tidak menjawabnya. Dia tahu bahwa dia benar, tetapi dia masih berpikir bahwa mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka. Sebuah gambar muncul di benaknya, itu menggambarkan seorang pemuda dengan rambut hitam panjang dan tatapan dingin. Ekspresinya berubah menjadi kesedihan ketika dia memikirkan pria yang dengannya dia telah melampaui cobaan di Royal Inheritance. Identitas Nuh telah terungkap bertahun-tahun yang lalu, informasi tentang kejahatannya sudah menjadi rahasia umum di bangsa Utra. Juga, beberapa prestasinya dalam pelariannya telah mencapai bangsa itu. Ketika Thaddeus menyadari bahwa Nuh adalah anggota Hiv, dia memutuskan untuk mengirim kapal itu. Apa menurutmu semua yang kita dengar tentang dia itu benar? Errol berbicara dan Ruth langsung mengerti siapa yang dia maksud. Ada alasan lain di balik reklamasi pulau pinggiran yang mengumpulkan informasi tentang Nuh. Fans, tidak, Noah adalah penjahat. Dia telah mengkhianati keluarganya, tuannya, dan dinasti kerajaan. Perintah kami adalah untuk menangkap dan tidak membunuh hanya karena kami harus memastikan bahwa dia tidak membagikan informasi tentang kerajaan. Warisan dengan siapapun. Ruth berbicara dengan nada dingin. Dia menyadari warisan kerajaan, bagaimanapun juga dia adalah murid pribadi Thaddeus dan keluarganya sangat diuntungkan dari posisinya. Errol menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu. Dia selalu lebih lembut dari teman-temannya. Dia adalah orang yang secara umum dianggap baik. Berapa tahun telah berlalu? Kamu dan June telah memindahkan keluargamu masing-masing di dekat kota Elbas dan memperoleh posisi penting. Aku telah menjadi kapten di pasukan kerajaan. Daniel bertanggung jawab atas bagian dari fasilitas alkimia, dan fans. Errol berhenti berbicara, menekan ingatannya. Dia merindukan saat-saat ketika mereka menjadi siswa sederhana, jauh dari semua perjuangan politik ini. Oh, benar. Kamu seharusnya meyakinkan June untuk bergabung dengan kami. Apa yang terjadi? Dia bertanya ketika dia mengingat detail itu. Ruth menjawab setelah menurunkan pandangannya dan meninjau percakapan yang dia lakukan dengan wanita liar itu di benaknya. Dia bilang dia suka hidup. Nuh terus berkultivasi di ruang pelatihannya di dalam kastil bertulis. Usahanya untuk memodifikasi berkat Brad selalu berakhir dengan kegagalan. Mineral itu terus pecah tidak peduli berapa kali dia menyimpulkan kesalahannya dengan teknik Divine Demon. Namun, setidaknya pusat-pusat kekuasaannya terus meningkat. Berkultivasi dengan teknik kultivasi peringkat 4 dan berlatih dengan rune kesier di lingkungan yang sangat cocok untuk pikiran dan dantian membuat pengasingannya cukup menguntungkan. Nuh tidak akan pernah mengurangi kecepatan kultivasinya demi eksperimennya. Dia tahu bahwa pusat kekuatan adalah fondasi kekuatan seorang kultivator. Itulah mengapa Nuh tidak dapat mengalahkan pembudidaya panggung yang solid tetapi hanya menyamai kekuatan mereka untuk waktu yang singkat. Dantiannya tidak dapat mempertahankan pertempuran yang keras seperti itu untuk waktu yang lama. Juga, dia tidak merasa terburu-buru untuk menciptakan teknik kultivasi. Nuh tahu bahwa pikirannya kemungkinan besar akan mencapai peringkat keempat sebelum dantiannya mendekati tahap yang solid. Dia dapat mengarahkan sebagian besar fokusnya pada penciptaan teknik dan metode nutrisi setelah terobosan itu. Teknik deduksi ilahi menghabiskan energi mental. Kualitas energi mental yang lebih tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Terlepas dari teknik Divine Demon, lautan kesadaran peringkat 4 akan meningkatkan kemampuan mentalnya dengan cara yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Nuh.
Bagaimanapun, itu adalah peringkat heroik. Nuh yakin bahwa begitu dia mencapai level itu, membuat teknik akan jauh lebih mudah. Berbulan-bulan berlalu di Nusantara, pertempuran tiba-tiba berhenti, meninggalkan organisasi hukum dalam suasana tegang. Mereka tidak dapat memahami mengapa HIV akan menghentikan kampanyenya setelah menguasai pulau-pulau yang paling tidak berharga di Nusantara. Organisasi bawah tanah tidak mungkin memerintah secara rahasia selama bertahun-tahun hanya untuk mengungkapkan diri mereka untuk sementara mengisolasi Nusantara. Mereka tahu itu hanya penaklukan sesaat karena mereka mendapat dukungan dari benua, yang terakhir tidak bisa membiarkan seluruh kepulauan terisolasi terlalu lama. Beberapa bulan setelah Nuh ditempatkan di permukaan, dia menerima pesan mental dari Roy. Pesan itu berbicara kata-kata sederhana tetapi perintah di belakangnya jelas, Nuh adalah pemimpin aset manusia. Ibuku menemukan sebuah kapal yang datang dari negara Utra, itu akan mencapai Pulau 207 dalam beberapa minggu dan tampaknya memiliki jumlah pembudidaya peringkat 3 yang layak. Kamu dapat mengurus rencana pertempuran.